Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Arga Game Perdana dengan NPM 25210308. Saya Christian Dermangsa Deniswara dengan NPM 252103001. Di sini kami akan menyampaikan analisis jurnal terkait COVID dan juga TOGAF. Untuk analisis jurnal yang pertama yaitu mengenai implementasi COVID pada sebuah organisasi. Untuk identitas literaturnya, judul jurnal pertama yang kita analisis yaitu implementasi tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 pada salah satu bank milik BUMN. Penulisnya yaitu Yuanita Pratiwi dan Linda Wahyu Widianti yang dirilis pada tahun 2025. Sumber publikasinya yaitu Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi, institusi penulis yaitu Magister Teknologi Informasi STMIK Jakarta, STI dan K Jakarta Indonesia. Untuk latar belakang organisasi, penelitian ini tuh dilakukan pada salah satu perusahaan milik BUMN yang bergerak di bisnis kartu kredit. Nah, seluruh operasional perusahaan tersebut dijalankan dengan dukungan TI, khususnya melalui aplikasi yang beroperasi di divisi bisnis kartu. Perusahaan ini berada di bawah pengawasan OJK dan wajib tentunya mematuhi regulasi ketat yang berlaku di sektor keuangan Indonesia. Untuk permasalahan bisnis atau teknologi informasinya, yaitu dilatar belakangi oleh belum pernah dilakukan audit tata kelola TI secara formal di perusahaan tersebut. Padahal TI itu merupakan aset strategis yang sangat penting bagi operasional bisnis perbankan. Nah, untuk beberapa masalah spesifiknya yaitu yang pertama, belum adanya evaluasi terstruktur terhadap tingkat kematangan tata kelola TI yang berjalan. Yang kedua, masih terjadi masalah koneksi dan human error pada aplikasi di divisi bisnis kartu yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam pemantauan kinerja. Yang ketiga yaitu ada kesenjangan pada jumlah proses domain EDM, APO, dan MEA yang belum sepenuhnya mencapai target kematangan yang diharapkan oleh manajemen bisnis. Dan yang poin C, domain atau proses COVID yang digunakan pada salah satu bank BUMN tersebut, yaitu menggunakan framework COVID-5 dengan 3 domain, yaitu EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. APO yaitu Align, Plan, and Organize. Dan MEA yaitu Monitor, Evaluate, and Assess. Yang pertama, domain EDM. Subdomainnya memiliki 4 subdomain. Yang pertama EDM 01 yaitu memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola TI. EDM 03 yaitu memastikan optimasi resiko TI. EDM 04 yaitu memastikan sumber daya TI. EDM 05 yaitu memastikan transparansi informasi kepada stakeholder melalui pelaporan dan komunikasi yang jelas. Itu yang kedua yaitu domain APO. Nah, domain ini tuh fungsinya pada perencanaan, pengelolaan, dan pengorganisasian sumber daya serta strategi TI. Domain APO memiliki 11 subdomain. APO 02 yaitu pengelolaan strategi TI agar selaras pada strategi bisnis. APO 04 yaitu pengelolaan inovasi guna mendukung peningkatan layanan dan proses bisnis. APO 05 yaitu pengelolaan portofolio investasi dan layanan TI. APO 06 yaitu pengelolaan anggaran dan biaya TI secara efektif. APO 07 yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan kompetensi TI. APO 08 yaitu pengelolaan hubungan dengan stakeholder. APO 09 yaitu pengelolaan perjanjian layanan service agreement. APO 10 yaitu pengelola hubungan dengan pemasok atau vendor. APO 11 yaitu pengelolaan kualitas layanan dan proses. APO 12 yaitu pengelolaan resiko TI-nya secara terstruktur, dan APO 13 yaitu pengelolaan keamanan informasi dan aset TI. Nah, yang ketiga yaitu domain MEA. Nah, domain ini tuh fokusnya pada pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja serta kepatuhan TI. MEA 01, pemantauan, mengevaluasi, dan menilai kinerja serta
kesesuaian prosesnya TI. MEA 02 yaitu pemantauan, mengevaluasi, dan menilai efektivitas sistem pengendalian internal. MEA 03 yaitu pengevaluasian dan menilai kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan persyaratan eksternal. Nah, poin D yaitu tujuan penerapan COVID. Nah, tujuan ini tuh ada ada lima, mohon maaf. Yang pertama yaitu mengukur tingkat kematangan pada level tata kelola TI yang sedang berjalan pada divisi bisnis kartu BUMN di bank BUMN tersebut. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi tata kelola dengan target bisnis organisasi tersebut yang diharapkan mencapai level kematangan level 4. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola TI agar sesuai dengan tujuan strategi perusahaan. Yang keempat, memastikan bahwa proses tata kelola TI itu memenuhi regulasi eksternal yang ditetapkan oleh OJK dan BI. Yang kelima, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan risiko TI di tingkat manajerial. Nah, untuk hasil atau manfaat implementasi COVID-5 pada salah satu bank BUMN yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kematangannya dari seluruh proses 18 proses yang dievaluasi mencapai level 4 yaitu manage and measurable dengan nilai-nilai rata-rata 3,7 hingga 4. Artinya, proses tata kelola TI itu sudah termonitor dan terukur secara sistematis. Yang kedua, dapat diketahui ada kesenjangan. Nah, penelitiannya itu menghasilkan nilai kesenjangan dari masing-masing proses sehingga manajemen itu dapat mengetahui seberapa jauh kondisi saat ini dibandingkan target yang diharapkan. Yang ketiga ada menghasilkan rekomendasi perbaikan dari hasil gap tersebut analisisnya dihasilkan rekomendasi spesifik untuk setiap proses yang masih belum tercapai targetnya. Misalnya perbaikan aplikasi monitoring, evaluasi kerangka kerja tata kelola, dan penguatan keamanan informasi. Yang keempat yaitu gambaran kondisi tata kelola TI. Nah, perusahaan itu dapat mengetahui telah mencapai titik manage dan measurable, yang berarti tata kelola TI sudah berjalan dengan baik dan terstruktur. Tapi perlu dicatat juga bahwa hasil tersebut merupakan output penelitian, bukan manfaat jangka panjang yang sudah terbukti dirasakan organisasi. Karena penelitian ini baru pertama kali dilakukan di perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gian. Jadi saya akan bahas jurnal yang terkait TOGAF untuk identitas literaturnya yang yaitu dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise pada PT Trend Indonesia menggunakan framework TOGAF. Penulisnya ada Stefanus Pratama, Ilham Mujahidin, Celia Lorenza, dan Rianto. Untuk tahunnya di tahun 2023 dan sumber publikasi dari Infotest Jurnal by Informatika Unma, Universitas Nusa Mandiri. Ya. Jadi di latar belakangi dari PT Babster Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan ringan. Mempunyai brand bernama Babsnack yang baru memiliki satu cabang dengan kantor pusat terletak di Tebet, Jakarta Selatan dan kantor cabangnya yang terletak di Poris Pelawat, Tangerang. Seiring dengan perkembangan bisnis dan peningkatan jumlah cabang, perusahaan menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dan informasi pada perusahaan ini. Bevri merupakan UMKM yang berdiri sejak tahun 2019 dan berfokus pada pembuatan camilan kekinian dari inovasi dan kreativitas anak-anak milenial yang ingin menciptakan snack homemade yang enak, sehat, dan pastinya berkualitas. Dan pada produksi juga Bevri ini turut memperdayakan ibu-ibu rumah tangga untuk ikut bekerja dan berkolaborasi dengan bersama Bevsnack sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian setempat. Lanjut ke permasalahan bisnisnya, di sini ada beberapa masalah yang saya sebutkan, yaitu yang pertama di ketidakakuratan data dan terpisah. Jadi ada data dan belum ada sistem yang terintegrasi untuk menghubungkan proses bisnis antar divisi. Yang kedua, pengarsipan yang tidak terstruktur. Jadi kesulitan mencari riwayat transaksi karena yang belum terstruktur dan terkesan berantakan. Yang ketiga, ada proses yang lambat.
Dalam proses pembuatan laporan dan approval, yang membutuhkan waktu lama karena harus melakukan pengecekan berulang kali untuk memastikan. Yang keempat, sistem keamanan yang kurang baik karena belum terintegrasi yang dapat menyebabkan kecurangan dan ada pula sampai kehilangan data karena sistem yang ada tidak memiliki backup atau storage untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Lalu tahapan atau metode tanggap yang digunakan, yang pertama itu di preliminary phase, jadi fase persiapan. Ini mencakup aktivitas persiapan seperti mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur dan mengidentifikasi aspek 5W1H. Phase A yaitu yang kedua arsitektur vision. Jadi visi arsitektur itu. Di, di fase ini kita menyelaraskan visi arsitektur dengan visi, misi, tujuan strategis dan struktur organisasi perusahaan. Fase yang B yaitu bisnis arsitektur. Dan nanti fokusnya pada pemahaman yang mendalam tentang struktur organisasi, proses bisnis dan kebutuhan bisnis di perusahaan tersebut. Lalu yang di PSC yaitu Information System Arsitektur. Tahap ini mulai dilakukan pengembangan arsitektur sistem informasi yang mendukung kebutuhan bisnis yang telah diidentifikasi pada fase sebelumnya. Lalu yang kelima di PSD teknologi arsitektur. Di fase ini fokusnya adalah pada infrastruktur teknologi untuk mendukung arsitektur enterprise tersebut. Dilakukan identifikasi teknologi yang diperlukan, merancang arsitektur teknologi, dan merencanakan infrastruktur teknologinya. PSE yaitu Opportunities dan Solution. Jadi di peluang dan solusi ini, kita melakukan identifikasi dan pemilihan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu Migration Planning. Jadi perencanaan untuk migrasi. Fokusnya itu transformasi dari arsitektur saat ini yang manual menuju arsitektur yang diinginkan, digitalisasi. Lalu di yang poin selanjutnya di strategi transformasi digital yang dirancang. Strateginya adalah melakukan migrasi dari manual ke dalam sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Yang di mana ada portal utama, nanti muat 4 divisi utama. Nah, yang pertama itu di portal web utama itu yang punya peran sebagai infrastruktur awal dan media induk untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi sektoral. Yang kedua di aplikasi e-sales atau marketing, fungsinya sebagai pengelola dan pembuatan pesanan penjualan, basis data pelanggan, dan penyusunan laporan penjualan. Yang ketiga, di laporan portal inventory atau warehouse yang diintegrasikan dengan aplikasi e-sales untuk mengoptimalkan pengelolaan stok barang masuk, keluar, dan juga retur. Yang keempat, di aplikasi distribusi, gunanya untuk melakukan pengelolaan pengiriman produk ke cabang maupun pelanggan, dan juga berfungsi sebagai sistem konfirmasi saat pesanan telah selesai dikirim secara tepat waktu. Dan yang kelima, itu aplikasi finance, menjadi bagian pendukung yang menerima data dari sales order dan manajemen logistik guna melakukan pendataan keuangan, validasi, serta otomatisasi pembuatan laporan keuangan perusahaan secara tepat dan juga akurat. Nah, hasilnya atau manfaat implementasi TOGAF yang pertama mengintegrasi seluruh divisi ke dalam satu sistem, lalu menghilangkan redundansi data dan memangkas birokrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, mengubah pola kerja menjadi terkoordinasi dengan baik karena divisi selalu udah mengacu pada satu bisnis yang sama. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu keamanan data menjadi lebih terkontrol dan transparansi data antar divisi meningkat. Ya, singkat saja dari kami, mungkin itu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.